Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali ya dengan Bu Rian pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 3, aku suka berpetualang atau aku suka bertualang. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dan tidak lupa selalu Ibu Guru ingatkan 3M-nya selalu dilaksanain ya, agar kita bisa kembali bersama-sama belajar di sekolah. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Nah, nih pembelajaran pertama adalah kita akan mengenal rambu lalu lintas. Nah, pada pembelajaran pertama ini, hari ini Udin dan kawan-kawannya akan berpetualang nih. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Nah, kegiatan yang dilakukan melalui permainan mencari jejak. Nah, Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati nih. Ada tanda-tanda yang sudah disepakati agar bertualangnya itu aman. Tanda yang digunakan berupa bendera nih, ada bendera merah, ada bendera kuning, ada bendera hijau. Nah, bendera-bendera tersebut memiliki arti atau bendera tersebut itu mempunyai arti ya. Jadi bendera merah misalkan nih bendera kuning. Bendera kuning artinya itu belok kanan. Nah, bendera merah artinya belok kiri, dan bendera hijau artinya berjalan terus. Jadi Udin itu menggunakan bendera untuk mengarahkan teman-temannya. Misalkan Udin mengangkat bendera yang kuning, berarti kita harus belok kanan. Nah, semua anggota kelompok itu harus mematuhi rambu lalu lintas. Nah, mereka menyeberang jalan melalui zebra cross, berjalan di sebelah kiri, memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, selanjutnya kita lihat ada tanda-tanda nih. Nah, mengenal rambu lalu lintas, ada tanda S di silang, di garis, itu adalah tanda kendaraan dilarang berhenti. Nah, ada lagi P di garis juga tuh, garis miring ya. Tanda di samping itu berarti kendaraan dilarang parkir. Selanjutnya ada lagi garis hitam putih tuh. Garis hitam putih itu disebut zebra cross. Zebra cross itu adalah tempat menyeberang jalan. Nah, kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Selanjutnya penyajian data pada diagram batang. Nah, di sini kita akan belajar tentang penyajian data dan membuat diagram batang dari sebuah data. Nah, dilihat kalau kita membuat diagram, kita harus punya data dulu nih. Data itu bisa berupa tabel atau tulisan. Nah, ini data yang kita akan buat diagram batangnya. Di sini ada jenis bendera, ada banyaknya bendera yang ditemukan dan ditulis dalam bilangan. Nah, di sini jenis benderanya ada merah, kuning, hijau. Merah itu ditemukan banyak bendera yang ditemukan 4, kuning banyak bendera yang ditemukan 7, dan hijau banyak bendera yang ditemukan 3. Nah, bagaimana membuat diagram batangnya? Nah, kita lihat. Nah, cara membuat diagram batangnya seperti ini nih. Di bawah itu, garis bawah itu ada tulisan benderanya ya, datanya ya, merah, kuning, hijau. Nah, yang garis sampingnya tuh, samping kiri ke atas itu ada angka dari 0 sampai 8, itu menentukan banyaknya. Nah, tadi datanya bisa kita lihat. Merah itu ditemukannya 4, berarti merah itu kita tarik sampai ke 4. Kita buat deh, karena dia diagram batang, berarti kita buat seperti batang. Seperti garis gambar yang warna biru nih. Makanya disebut diagram batang, jadi kita buat seperti batang. Ada juga nanti kalian ke tingkat berikutnya ya. Naik di kelas berikutnya ada lagi namanya diagram garis, diagram lingkaran.
nanti belajar, karena sekarang kita masih di kelas 3, kita hanya belajar tentang diagram batang nih, cara membuat diagram batang, cara membaca diagram batang. Nah, merah itu banyaknya 4, kuning berarti kuning tadi berapa? 7, berarti kita tarik tuh sampai ke angka 7. Kita buat deh batangnya. Selanjutnya hijau, hijau itu 3, berarti kita tarik sampai ke angka 3, baru kita buat batangnya. Nah, ini adalah penyajian data pada diagram batang. Jadi kalau kita mau membuat diagram batang, diagram apapun, kita harus punya data ya. Nah, datanya itu bisa berupa tabel yang tadi. Selanjutnya kita lihat hiasan pada benda seni nih. Ada banyak nih kendaraan di jalan raya, ada mobil, ada motor, ada bus, sepeda. Nah, semua kendaraan itu harus mematuhi aturan lalu lintas, memiliki surat izin mengemudi. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Jadi ada kendaraan yang diberi hiasan agar lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Nah, contohnya bisa kita lihat nih. Benda seni berhias titik. Nah, benda seni berhias titik itu seperti ini nih. Jadi ada unsur titik-titiknya. Selanjutnya benda seni berhias garis. Nah, jadi ada unsur garis-garisnya tuh hiasannya. Ini adalah contoh-contoh benda seni yang pertama benda seni berhias titik-titik. Yang kedua adalah benda seni berhias garis. Nah, selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika di pembelajaran kedua nih. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Nah, bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Nah, keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia itu negeri yang sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Terdiri atas lautan dan daratan, memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Nah, kebiasaan masyarakat di pegunungan juga berbeda nih dengan masyarakat di pesisir pantai. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Nah, ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat nih. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti yang dicengkram oleh burung Garuda nih ya. Pita yang dicengkram burung Garuda ini kan tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia itu tetap hidup rukun, semua bekerja sama menjaga Indonesia. Dan di sini ada beberapa contoh tentang kebinekaan Tunggal Ika nih. Yang pertama, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Nah, Udin dan Edo itu tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, Siti berasal dari suku Minang. Nah, Dayu itu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Ada lagi Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Nah, Beni dan Lani tetap hidup rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, kita harus menerima dan menghormati perbedaan agar kita tetap rukun. Menghindari pertengkaran juga ya, kita harus menghormati. Karena kan seperti yang kita sudah pelajarin sebelumnya ya, kita itu tidak sama, berbeda, tapi kita harus saling menghargai, menghormati agar perbedaan itu tidak menjadi masalah. Nah, sikap-sikap yang ini nih merupakan contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nah kita mengenal rambu lalu lintas lagi nih. Ayah dan ibu Siti itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, kampungnya itu kan di pegunungan ya, jadi harus berbelok-belok. Nah, pengemudi itu harus berhati-hati nih
saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi licin. Nah, rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan. Bisa kita lihat nih rambunya nih. Nih yang pertama, gambar rambu yang pertama ini berarti dia daerah yang rawan longsor, jadi kita harus hati-hati. Nah, yang kedua ini adalah jalan licin, jadi kita tidak tidak boleh ngebut-ngebut nih, nanti kalau misalkan ngebut-ngebut kita rem pasti kita tergelincir. Selanjutnya, rambu yang ini adalah jalan berkelok-kelok. Nah, ini adalah rambu-rambu yang harus dilihat nih, harus diperhatikan pengemudi nih ya. Jadi kalian bisa mengenal rambu-rambu nih. Kalau yang tadi yang pertama seperti ada batu jatuh itu berarti daerah rawan longsor. Terus yang tadi yang belok itu jalan mobil yang belok itu jalan licin. Selanjutnya tadi tanda panah berbelok itu jalan berkelok-kelok. Nah, selanjutnya kita masuk ke permainan galasin nih. Galasin itu kayak gerobak sodor ya. Dia itu Indonesia itu memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Nah, keanekaragaman permainan tradisional itu menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Nah, permainan ini tuh banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memberikan nama untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor atau gobak. Nah, galasin ini Bu Guru yakin atau pasti kalian sudah tahu ya cara bermainnya karena ini familiar. Maksudnya yang biasa dimainkan banget sama anak-anak jika sedang bermain ya. Nah, di sini ada cara-caranya nih. Bisa kalian lihat di halaman 126 dan 127 nanti jika kita sudah kembali ke sekolah kita akan praktekkan nih. Kita akan bermain bersama teman-teman sekelas permainan galasin ini ya. Selanjutnya. Nah, pembelajaran ketiga nih kita masuk masih mengenal tentang rambu lalu lintas nih. Di sini ada Udin dan teman-temannya bermain di lingkungan sekitar rumah nih. Mereka berkeliling, melewati jalan raya. Nah, Udin dan teman-temannya mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Salah satunya lampu lalu lintas nih. Lampu lalu lintas itu memiliki arti ya, setiap lampu nyalanya ya dari merah, kuning, hijau nih lampu lalu lintas nih. Lampu lalu lintas yang biasa kita sebut lampu merah. Kalian pasti sudah tahu juga nih. Nah, dilihat. Kalau lampunya merah, dia menandakan apa? Kendaraan itu harus berhenti, tidak boleh jalan. Kalau lampunya kuning, dia menandakan kendaraan tuh bersiap-siap. Jadi kita siap-siap nih. Nah, langsung kalau misalkan lampunya hijau, berarti kendaraan boleh melaju. Nah, di sini juga ada tanda-tanda lagi nih yang lain nih. Ada tanda panah belok kiri. Garis miring itu berarti apa? Dilarang belok kiri. Selanjutnya nih ada strip merah begini berarti dilarang masuk. Nah, yang ini berarti dilarang tanda panah belok kanan. Di garis berarti dia dilarang belok kanan. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas nih. Jadi kalian harus paham nih. Jadi kalau misalkan ada tanda yang tanda panah ke kiri di silang itu berarti kalian tidak boleh langsung belok kiri. Nanti kalau misalkan kalian langsung belok kiri kalian bisa ditilang. Nah, pembelajaran hari ini Ibu Guru sudahi dulu nih. Kita sudah selesai. Nanti kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 selesai. Dan semoga apa yang sudah Ibu Guru jelaskan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian. Selanjutnya untuk latihan nanti bisa Ibu Guru kabari lagi di grup ya. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.